Peristiwa PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang terjadi sekitar tahun 1956 hingga 1958 di daerah Sumatera dikenal sebagai salah satu bentuk pemberontakan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Latar belakang peristiwa ini adalah kekecewaan rakyat Sumatera, terutama di kelompok militer, akan keputusan program RERA dan kurangnya dana pembangunan daerah dari pemerintahan pusat. Tanah Sumatera yang kaya akan sumber daya alam ini sudah banyak menyumbangkan pemasukan kepada pemerintah pusat, bukan? Tapi mengapa infrastruktur kita ini serasa tidak ada perubahan? Betul itu, sarana dan prasarana kita jelas tertinggal dari Jakarta. Ditambah lagi program RERA yang menyebabkan banyak tentara militer kehilangan pekerjaan dan sulit menghidupi keluarganya. Dan karena program itu pun, daerah kita hanya tersisa 1 batalion saja. Itu sangat merugikan bagi kita. Bukankah kita perlu mendiskusikan ini? Lalu, pada tanggal 20 hingga 25 November 1956, Divisi Banteng, yakni komando militer yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan di Sumatera Tengah, mengadakan reuni di Padang. Reuni tersebut dihadiri oleh 612 perwira aktif dan pensiunan. Mereka merasa nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan sangat prihatin, serta nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji kemerdekaan. Hidup mereka semakin susah dan jauh dari rasa keadilan dan kemakmuran. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Langsung saja, rapat kali ini akan membahas permasalahan yang kita rasakan. Keputusan pemerintah pusat akan pengurangan anggota militer, yaitu program RERA, merugikan bagi kita karena hanya menyisakan 1 batalion saja. Dana pembangunan daerah yang diberikan pemerintah pusat pun sangat sedikit. Pemerintah pusat terlalu terfokus pada pembangunan di ibu kota saja. Pemerintah pusat pun kian condong pada PKI, bukankah itu patut dicurigai? Saya ingin divisi Banteng lama dihidupkan kembali. Kita perlu mengajukan ini kepada pemerintah pusat. Dalam reuni itu, para tokoh akan menuntut beberapa hal pada pemerintah pusat, diantaranya 1. Menuntut sistem pemerintahan desentralis yang memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil. 2. Menuntut dihapuskannya sistem pemerintah pusat yang mematikan inisiatif daerah dan menghambat pembangunan. 3. Menuntut komando pertahanan daerah dan menghidupkan kembali divisi Banteng lama. Tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat karena dianggap tidak rasional. Dengan rasa kecewa, akhirnya pada 20 Desember 1956, Kolonel Ismail Lengah membentuk Dewan Banteng dan menunjuk Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai ketuanya. Saya menyatakan pembentukan Dewan Banteng dan menunjuk Letnan Kolonel Ahmad Hussein sebagai ketua. Terima kasih atas amanah yang diberikan. Saya akan bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan bagi rakyat kita. Sehari setelah pembentukan Dewan Banteng, yaitu pada tanggal 20 Desember 1956, pimpinan daerah Sumatera Tengah pada saat itu, yaitu Ruslan Mulyo Harjo, menyerahkan kekuasaannya pada Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Saya merasa selama saya menjabat sebagai gubernur ini kurang maksimal. Untuk itu, saya serahkan kekuasaan ini kepada Anda yang lebih dapat dipercaya untuk membuat perubahan pada pembangunan daerah utamanya di wilayah Sumatera Utara. Terima kasih karena telah menaruh kepercayaan kepada saya. Saya akan berusaha yang terbaik mempertanggungjawabkan amanah ini. Seiring dengan terbentuknya Dewan Banteng, beberapa wilayah lain juga menginisiasi pembentukan dewan-dewan serupa. Pada tanggal 22 Desember 1956, di Sumatera Utara terbentuk Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Saya, Kolonel Maludin Simbolon, menyatakan pembentukan Dewan Gajah. Lalu, pada pertengahan bulan Januari 1957, di Sumatera Selatan terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Saya, Letnan Kolonel Berlian, menyatakan pembentukan Dewan Garuda. Dewan-dewan itu kemudian bersatu bersama dalam Dewan Perjuangan yang menuntut pemerintah pusat terkait ketimpangan ekonomi. Ada juga kolonel lain yang ikut bergabung, yakni Kolonel Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai legenda intelijen Indonesia.
Saya, Zulkifli Lubis, menyatakan bergabung dengan Dewan Perjuangan. Menyusul sebulan setelah pembentukan Dewan Garuda di Sumatera Selatan, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1957, Letnan Kolonel Daniel Julius Somba membentuk Dewan Manguni di Sulawesi Utara dan menunjuk Letnan Kolonel Venjes Sumual sebagai ketuanya. Saya, Somba, menyatakan terbentuknya Dewan Manguni dan mempercayakan saudara semua sebagai ketuanya. Terima kasih atas amanah yang diberikan. Saya akan bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan bagi rakyat kita. Pada sepanjang tahun 1957, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Hussein, penguasa wilayah Sumatera Tengah mengadakan penjualan hasil bumi sendiri ke luar negeri. Pendapatan ini digunakan Dewan Banteng untuk membangun wilayah Sumatera Tengah tanpa mengirimkannya ke pusat. Barang yang akan dikirim besok ke Singapura apakah sudah siap? Sudah, Pak. Tapi, Pak, apa tidak apa-apa kita berniaga diam-diam seperti ini tanpa memberitahu pemerintah pusat? Jika kita tidak bertindak dengan modal dana dari pemerintah pusat yang sedikit, pembangunan kita tidak akan maju. Untuk saat ini adalah cara yang tepat untuk menambah pemasukan daerah. Baik, Pak. Seiring berjalannya waktu, hasil penjualan mandiri itu pun digunakan Dewan Banteng untuk pembangunan daerah tanpa mengirimkannya ke pusat. Letnan Kolonel Ahmad Hussein juga menyumbangkan hasil pendapatan itu ke daerah-daerah lain. Hasil penjualan ke luar negeri menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Aku tidak akan menyerahkan ini kepada pemerintah pusat. Lebih baik untuk rakyat kita saja. Ini kuberi kau 1 juta untuk wilayahmu. Terima kasih saudaraku. Kebetulan daerahku sedang membangun jembatan dan sempat tersendat karena kurangnya dana. Sama-sama, senang bisa membantumu. Kudengar di daerahmu sedang membangun universitas. Ini uang untuk rakyatmu. Pergunakan dengan baik. Iya benar. Terima kasih, saudara. Ini akan sangat membantu. Pada 9 Januari 1958, para perwakilan Dewan Daerah serta sejumlah tokoh militer dan politik mengadakan pertemuan di Sungai Dareh untuk membicarakan pembentukan pemerintahan baru sebagai tandingan dari pemerintahan yang sah. Dalam pertemuan ini, kemarahan para tokoh Dewan Banteng dan keinginan mereka memisahkan diri dari NKRI bisa diredam oleh sejumlah tokoh nasional. Jika pemerintah pusat tidak bertindak adil bagi kita, lebih baik kita bertindak sendiri saja. Betul itu. Untuk apa kita menurut saja pada pemerintah pusat, sedangkan keinginan kita saja tidak dipenuhi? Mana janji kemerdekaan yang akan mensejahterakan rakyat? Kita sengsara saja tidak dipedulikan. Lebih baik kita memisahkan diri saja sekalian dari NKRI. Tenang, saudara-saudara. Tujuan kita berkumpul bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari tanah Sumatera ini. Mengapa kita yang harus memisahkan diri dari negeri yang kita perjuangkan ini? Saya sependapat dengan saudara Syafruddin. Terbentuknya Dewan Banteng yang sebagai simbol persatuan kita dan sebagai kritik bagi pemerintah pusat. Bagaimana bila kita membentuk kabinet tandingan saja? Untuk itu akan jadi pertimbangan. Sebelum itu kita perlu mengajukan ultimatum kepada pemerintah pusat. Lalu, pada 10 Februari 1958, Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum Dewan Banteng. Pembubaran Kabinet Juanda dalam waktu 5 kali 24 jam. 2. Pemberian wewenang kepada Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional yang bebas dari unsur terkait. 3. Pengembalian posisi Soekarno sebagai Presiden konstitusional atau sebagai Presiden simbol kesatuan yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Dewan Banteng akan memutuskan hubungan dengan pemerintah dan bebas dari ketaatan terhadap kepala negara. Kami tidak bisa mendengar permintaan Anda. Karena ultimatum Dewan Banteng tersebut ditolak oleh pemerintah pusat, Letnan Kolonel Ahmad Hussein pun membentuk kabinet tandingan, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal PRRI, pada tanggal 15 Februari 1958 dan menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Pemerintah tidak menggubris ultimatum kita. Untuk itu, saudara-saudara, saya umumkan mulai detik ini, kita tidak perlu lagi tunduk pada pemerintah pusat. Sebagai gantinya, kita buat pemerintahan kita sendiri, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pada saudara Syafruddin Prawiranegara, saya percayakan PRRI ini di tangan Anda. Dengan berdirinya PRRI ini, saya harap kita dapat memakmurkan rakyat Sumatera. Sementara itu di Sulawesi, tidak lama setelah proklamasi PRRI dilakukan,
pasukan Gerakan Permesta memutuskan untuk bergabung ke dalam kelompok PRRI. Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah menyatakan solidar dan mendukung sepenuhnya keputusan PRRI. Oleh sebab itu, mulai saat ini juga Permesta memutuskan hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia. Hidup PRRI, hidup Permesta, hidup Somba, hidup semua. Hidup PRRI, hidup Permesta, hidup Somba, hidup semua. Presiden Soekarno yang baru pulang dari Eropa mendengar berita tentang kabinet tandingan oleh Dewan Banteng pun memerintahkan penangkapan tokoh-tokoh PRRI di Sumatera. Permisi Pak, saya akan menyampaikan berita bahwa di daerah Sumatera, Ahmad Hussein telah memproklamirkan kabinet tandingan dan mereka menolak patuh pada pemerintah Republik Indonesia. Tangkap para pemberontak itu. Akhirnya, pada April 1958, Insinyur Soekarno memerintahkan pada Jenderal Ahmad Yani untuk memberantas PRRI dengan membentuk Satuan Tempur Operasi 17 Agustus. Panggil Jenderal Ahmad Yani. Baik Pak. Permisi Pak, ada apa gerangan Bapak memanggil saya? Operasi pemberantasan PRRI sebelumnya sepertinya belum sepenuhnya berhasil. Masih ada pemberontak yang berkeliaran di sana. Buatlah satuan tempur. Jenderal Ahmad Yani pun membentuk satuan tempur yang diberi nama Operasi 17 Agustus. Akhirnya, pada 17 April 1958, pertempuran pun terjadi. Hujan peluru dan bom mendarat di tanah Sumatera. Kekuatan fisik PRRI di Sumatera dengan gampang ditumpas oleh Jenderal Ahmad Yani dan pasukannya hanya dalam waktu yang relatif singkat, tanpa perlawanan yang berarti. Para pemimpin PRRI akhirnya ditawan di Jakarta. Kelak sebagian dari mereka dibebaskan dan melanjutkan karir militer selama pemerintahan Presiden Soeharto usai tragedi 1965.